Oke, hey yo yo, welcome back again with Fun. Kali ini kita bakal lanjutin seri House of Legacy, di mana kita bakal mainin karakter yang berfokus pada militer. Kita bakal jadi perdana menteri. Gue bakal usahain untuk mengkudeta kekaisaran lewat jalur militer. Jadi kayak reformasi militer mengambil alih kekaisaran, anjay. Tanpa basa-basi, Fun Clan. Yi of Yang. Go. Hai, lama banget loadingnya. Dong 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 dong. Kemarin gue sampai mana ya? Lupa lagi nih. Duit gue ada 1000k anjay. Dan archer kayaknya karena kita butuh apa namanya ya? Kebun B. Kita butuh banyak kebun untuk bikin pasokan makanan yang banyak. Karena biar cepet juga kita pakai blueprint. Kurang guys uangnya. Oke. Kita ke sini dulu berarti. Kita bakal jual emas kita yang kita dapat dari gaji para anggota keluarga yang bekerja di militer. Nah, caranya di bank. Nah, harga lagi 10.000 nih. Sekedar informasi ya. Kita tuh bisa trading gold. Kita beli di harga under 9.000 kalau bisa, kayak 8.000. Kita ambil harga gold ini. Kan ada exchange. Ada gold dijadiin koin atau lu mau beli gold dengan harga segini. Gue pengen jual sih. Oke, banknya cuma satu ya. Oh iya, banknya cuma satu dan kita punya beberapa toko punya kita. Dan juga kos-kosan. Oh ini tea house punya gua. Oke, oh ini ada bank satu lagi. Karena kita butuh uang untuk bikin kebun bayi kita untuk segera dibuat. Karena kita, karena level 7 ya. Oke, berarti kita yang ini dulu. Level keluarga kita naik ke level 10 langsung. Fungsinya kebun itu untuk kita apa ya namanya ya? Buat nyerang atau apa gitu. Nah, karena kalau kita nyerang kampanye militer sendiri, kita tuh butuh pasukan makanan sendiri karena kita nggak didukung oleh kekaisaran. Tapi kalau kita udah jadi jenderal, kita bisa pakai prajurit kekaisaran. Hanya saja untuk makanan prajurit kita yang masuk. Makanya kebun ini tuh sangat berfungsi banget. Semakin banyak lumbung-lumbung padi yang lu punya, semakin kuat juga keluarga lu. Lu bisa nyerang keluarga lain. Jadi ya saran gue ini tuh langkah awal untuk lu supaya bisa survive. Jadi lu nggak harus beli pasukan makanan, karena nanti punya stok sendiri gitu. Nah, ini kan kebun menghasilkan. Store all. Kita simpan ke warehouse. Oh ya, berhubung level 10 kayaknya kita bakal bikin lumbung atau tempat nampung. Tapi sebelumnya kayaknya mau gua jual dulu lah rumah-rumah yang jelek ini. Yang bagus kita pertahanin, yang jelek kita buang aja. Karena jujur gue nggak bakal pakai rumah yang jelek.
Oh, ada isinya ternyata. Nah, di function ada warehouse yang besar. Nah, warehouse yang besar itu nanti daya tampungnya banyak. Di sini gue bakal nata rumah gua tuh kayak, oke, ini halaman utama, rumah utama. Di sini gua jadiin sebagai penampung stok makanan. Oh, kayaknya kita harus bikin jalan deh. Walalalalalalalala. Ini kita geser dulu. Oke. Kita buat ini, kita kasih pintu dikit biar nggak kelihatan jelek-jelek amat. Oke. Dikarenakan ini tuh temboknya nggak sama ternyata ya. Udah nggak apa-apa. Kita buat agak gini aja. Oke. Yang penting di sini security-nya masih aman, berarti untuk ada maling masuk tuh kemungkinannya kecil. Dan karena kita udah level 10, saran gua, pertanian ini kan tadi blueprintnya blueprint yang level kecil ya. Kita upgrade blueprintnya. Clear all aja, nggak masalah. Ya, sorry kalau agak lama ya. Laptop gua agak kentang soalnya. Nah, blueprint. Nah, struktur level 1 sampai 10. Kita buat. Oke. Spend money untuk bikin kebun ini tuh dikarenakan kita juga nggak punya artisan kan. Artisan tuh kayak lu bikin produktif tuh bentar. Belum kebuka sih. Kayak workshop itu butuh artisan kan. Walah, apa yang kejual tadi? Kita nggak usah pakai di manage. Nah, artisannya 0. Kenapa? Karena di kita nggak ada artisan, jadi fokus ke planter sama herder aja. Supaya ini cepat terisi. Semakin cepat terisi, semakin banyak nanti hasil padi, sayur-sayuran, sama daging. Karena ini di 3 komoditi utama untuk lu lakuin kampanye militer pribadi. Kita kasih kecepatan 10 kali karena kita mau main cepet. Nah, dia bisa ikut ujian, tapi mic semua nggak usah. Gua di sini bakal bertindak kejam ya, kayak ngebuang anggota keluarga yang writing. Gue bakal fokus cari anggota keluarga yang mic semua. Sopo naik jabatannya jadi General of Swanway. Dari kampanye militer. Jaro malah belum naik, parah. Jaro malah belum naik, guys. Ini kita writing main satu doang, si Wati doang nih. Adit Mega, si Mega. Oh, kayaknya anggota keluarga kita 2 doang yang right. Kalau nanti ada kebanyakan yang right, kita buang-buang aja. Kita coba cek ke kota. Apakah harga emas bagus atau jelek? Kalau misal harga emas bagus, kita jual. Tapi kalau harga emasnya rendah, usahain lu beli. Karena apa? Cara nggak langsung lu dapat untung, walaupun kecil ya menurut gua. Nah, ini kayak di sini ada event random. Kayak tiba-tiba ada Taoist dia ngejual talisman level 1 2 spell. Gue nggak tahu talisman apa, tapi kayak murah, ambil. Talisman tuh biasanya, nah
Oh, satu talisman tapi level 2 kebalik gue. Itu nambahin luck, keberuntungan. Ini bisa kita pakai sih. Buat si ini, gift. Kok recent gift? Equipment spell. Nah. Itu bisa kita kasih pedang. Kalau kita ngasih pedang, mic-nya bisa bertambah tergantung kok pedang lagi weapon yang kita pakai. Jewelry biasanya naikin karisma. Kalau horse itu tuh kayak si ini yang study tour dia butuh horse karena dia ibaratkan kuliah lah. Dia kuliah, dia butuh kuda. Jadi sebenarnya kalau militer pakai horse juga nggak masalah. Tapi bentar, kita lihat dulu. Nah, harga emas sekarang 11.000 satunya. 11.000 koin. Menurut gue ini penawaran yang cukup bagus. Kita jual. Oke. Ada sisa 24, kita jual. Berhubung di sini banknya ada 2, berarti kita bisa ngejual yang ini kapasitas 100, yang sana itu 80. Kalau di kota itu banknya cuma 1, ya berarti kita cuma bisa ngejual maksimal di bank tersebut kapasitas jual belinya berapa. Oke, sekarang klien kita level 11. Sampai level 15 nanti kita bakal upgrade terus perkebunan. Oke, sekarang nih ada midwife, ada yang hamil nih di keluarga kita. Kita lihat siapa yang hamil ya. Pregnant. Oh, dia hamil. Semoga anaknya mic-nya gede kayak ini. Teacher, gue kasih teacher. Gue ini nggak kasih teacher karena nggak usah. Karena mic tuh skill yang bisa berkembang sendiri sih menurut gue. Tapi lu jangan semena-mena kayak lu mau fokus militer semua. Orang yang nggak ada bakat mic-nya under 30, lu paksa ikut militer, resiko dia mati lebih besar. Jadi alangkah baiknya kalau lu mau masukin anak lu atau anggota keluarga ke militer, cari yang mic-nya di atas 30, saran dari gua ya. Ditambah nanti senjata yang ngasih mic tambahan supaya probability dia untuk tetap hidup lebih besar, kemungkinan dia hidup ya lebih besar, terus mic-nya juga bertumbuh dan juga bisa naik jabatan dengan cepat. Kayak sini nih, dia masih jadi General of Cavalry, yang ini udah jadi General of Swanway. Dia jabatannya 1 tingkat di atas si Jarwo ini. Oh, Jarwo mic-nya gede anjay. Karena luck-nya dia lebih gede ternyata, 49. Si Jarwo luck-nya kecil, nggak beruntung. Hobinya art. Dia hobinya ink. Dan di sini lu bisa nyari anggota keluarga lain, kayak keluarga lain dari klan lain untuk dinikahin. Caranya, lu bisa ngebujuk. Kayak ini kan ada hobi dia art. Nih, art atau apa? Lu beli barang art di Pawn Store. Emang agak pricey ya untuk awal-awal, tapi saran gue untuk akhir-akhir. Jadi kayak generasi kedua ini baru lu nikahin sama keluarga yang cari yang mic-nya, keluarga yang dia fokus di mic. Kayak gue cari nih. Lay Clan dia writing legasinya. Hey Clan writing. Wah ini Pu Clan mic. Nah, yang mic ini combat power keluarga ini tuh gede. Private troop dia punya pasukan pribadi 3.100. Beda sama clan yang gini. Combat powernya kecil, private troopnya sedikit. Nah, saran gua kenapa lu cari keluarga Mike untuk lu jadiin keluarga itu relationship-nya bagus sama keluarga lu. Supaya lu untuk mengkudeta kekaisaran lebih gampang. Karena lu gak lebih gampang juga nyingkirin keluarga-keluarga yang combat powernya kecil, private troopnya kecil. Jadi lu bisa
ngehancurin keluarga-keluarga yang lemah itu dengan si keluarga yang mic-nya gede itu nggak bakal ikut campur karena dia bersekutu sama lu. Dan kalau relationship-nya besar, mereka bahkan bisa ngebantu lu, kayak lu mau buka data nih karena relationship mereka gede ke lu, mereka respect sama keluarga lu, mereka bisa jadi ngikut gitu. Dan di sini gue masih tetap pakai, dia ditawarin jadi menteri kan, menteri perang, kita terima. Nah ini bagus nih, dari militer itu bisa jadi menteri, nggak harus writing. Dan menurut gue dari militer untuk jadi menteri itu lebih cepat dibanding writing, karena lu harus jadi, ya bisa dibilang, nah kayak ini kota kecil nih, lu harus bisa jadi country marshal atau deputi atau jadi magistrate, kayak lama. Terus lu naik ke provinsi, chief of senkor, terus provincial marshal, deputi governor, terus jadi provinsi governor atau gubernur. Lu bisa jadi bupati dulu istilahnya. Lama. Mungkin lu bisa, kalau lu pinter, lu dapet di posisi ini langsung di provinsi. Tapi kemungkinannya kecil karena harus writingnya gede. Tapi kalau lewat jalur militer, pertama lu bisa ngelihat royal capital karena berhubung gue udah jadi war minister. Nah, menteri. Ini jadi menteri nih si Sopo nih. Sopo udah jadi menteri. No. Kalau yang menteri yang lain biasanya dia writingnya 100. Rights Minister 100. Nah ini apa nih? Revenue. Gue nggak ngerti nih, revenue apa nih? Dia writingnya juga kecil sih. Terus Civil Minister, writingnya pasti gede. Ini Justice Minister, Menteri Hukum berarti ya, writingnya gede. Nah, target kita ke Imperial Censor. Ini writingnya kecil nih. Nah, kita harus ke Chancellor, Perdana Menteri besar nih. Kita udah di sini, kita bisa ngatur ini. Kita bisa ngatur semua menteri ini sampai kita bisa jadiin anak-anak kita yang punya jabatan langsung jadi menteri lah apalah. Itu lebih gampang, makanya kita lewat jalur militer. Karena apa? Militer bisa. Kita serang ke ini moral. Kita bisa serang ini. Nah, kan ini ada reclaim it yourself. Lu bisa nyerang pribadi atau lu minta kekaisaran untuk nyerang ini. Serang gua kaisaran. Suruh Sopo. Nah, kan di approve. Oke, jenderalnya kita tunjuk si Jarwo. Karena tadi musuhnya cuma 2.500, kita pakai 5.000 pasukan. Augur ini untuk kayak dukun lah. Karena berhubung skill augurnya gede. Oke. Ini kita udah bakal, ini aman sih, kita pasti menang. Karena si pemberontak ini moralnya lebih kecil, jumlah pasukan setengahnya. Dan kita dipimpin oleh jenderal yang yaitu Jarwo. Kita bakal jadiin Jarwo jenderal besar. Dan kalau bisa naik jadi menteri, jadi menteri. Ini kita upgrade maksimal biar kapasitasnya. Warehouse capacity-nya langsung di 100.000 guys. Nah, 100.000 kapasitas warehouse. Jadi kita bisa nampungin kayak banyak banget. Nah, kan gua nggak harus beli makanan tiap bulan karena
masih mencukupi. Itulah keuntungannya lu punya kebun. Karena selain itu tabungan buat, oh iya bentar, Adit Fund. Si Adit dia apaan ya spesialisnya? Oh Mike, kita suruh ikut perang. Lumayan nih Adit, biar cepet-cepet adjust rasio buat 0. Oke. Gini, adjust quality. Lantern kita banyakin. Oke. Damn, supaya kebun kita cepet jadi ya. Apakah ada kebun yang dijual lagi? Kalau ada kebun yang dijual dan lu punya uang, saran gue kayak ambil. Sisa 1.600, kita masih 4.100. 2 kali lipat lebih, guys. Kita tenang aja. Karena di sini si Adit dia bakal langsung jadi officer sih. Udah jenderalnya abangnya. Udah abangnya jadi jenderal, dianya ikut kampanye militer, nanti jadi perwira. Ini memuluskan rencana keluarga militer terkuat, guys. Anjay. Penaklukannya kita menang. Jarwo naik pangkat jadi General of Swanway. Dan si Adit dia jadi officer, guys, jadi perwira dia. Oke, sesuai prediksi gua. Kita di sini karena menjadi menteri pertahanan, kita bisa nyerang suka-suka kita, guys. Kita mau langsung nyerang. Kadang kalau menterinya orang tuh untuk perang biasanya agak lama, spare waktunya berapa bulan. Baru ada perang lagi. Nah, kalau gini kan enak, kita bisa cepet. Ini Mike, oke. Itu Upin ya. Ini kita kasih nama Ipin. Upin dan Ipin. Ipin Fun. Wah, kembar, guys. Waduh, harusnya ini Upin Ipin. Jarjit aja lah. Jarjit. Ya, gimana sih? Upin umur 5 tahun, Ipin 1 tahun, Jarjit 1 tahun. Wah. Kita suruh dia baca buku yang Mike. Nah, ini hoki nih gue nih dapat anak kembar. Apakah ada pertanian atau kebun yang dijual? Belum ada ternyata, guys. Kita tunggu di sini. Gold kita udah banyak. Langkah baiknya kita ke Sichuan untuk ngejual gold. Kalau harganya bagus. Kalau harganya murah, ini kita tahan. Kalau kita beli nggak apa-apa. Cuman kalau saran gua mending, nah, ini kan 8.700. Kalau untuk awal-awal beli aja kalau saran gua. Kan kalau udah di akhir kayak gini, udah pertengahan, udah punya uang banyak, gold banyak, mending tahan. Karena setiap bulan harga emas itu naik turun. Nah, sekarang udah Juli, kita cek malah turun jadi 8.000. Kalau 8.000 ambil kalau saran gua. Karena apa? 8.000 itu harga terendah. Jadi lu nggak rugi, lu beli di harga 8.000, lu jual di harga 11.000, itu udah 3.000 batinya. Sekarang udah Agustus masih 8.300, jangan.
Karena kalau kita kebanyakan emas, ngejualnya juga susah. Karena setiap bank punya maksimal kapasitas menerima jual beli emas setiap bulan. Oke, September 10.000 boleh. Berarti 200.000 kan kita menjual. Oke. Gold kita jadi apa, koin kita punya 4.000 K. Anjay, 4.000 K nggak tuh? Oke, kita menang. Adit naik jabatan lagi jadi guide officer. Kita jadiin General of Cavalry nih si Adit nih. Kita serang. Moralnya kecil. Gas. Kita pakai keluarga kita dulu. 5.000 juga kuat sih. Dua-duanya kita kirim ke medan perang, guys. Tadi itu ke Pound Store ya. Pound Store ini. Ada item yang dijual. Ada tekstil, kita bisa beli tekstil. Ada jewelry, nih karisma. Jewelry itu ada yang F itu untuk female, untuk cewek. Ada yang yang male mana? Oh ini yang male untuk cowok. Bisa kita kasih ke anggota keluarga kita untuk nambahin karisma. Nah ini ada ink nih, cari yang paling mahal inknya. Ini kan, nggak apa-apa kita beli karena kita mau carmuk sama keluarga lain. Art dengan yang segitu, nah harga 100 ribuan aja. Ada antik, barang antik nih. Barang antik 20.000. Wah ini kemahalan. Nggak apa-apa lah. Terus ada tea set untuk minum teh. Kita ambil. Terus ada in case. Ini tuh untuk dupa kalau nggak salah. Ya udahlah kita ambil. Terus ada vas goceng murah banget. Nah terus ada musik, alat musik kita ambil. Terus ada pelt tuh kayak kulit hewan, kita ambil, kita beli 2.000 Kak. Tadi keluarga militer Pu kan, klan Pu, kita visit. Sopo, oh kita nggak punya kenalan dari keluarga Pu ternyata. Kita nggak punya kenalan dari keluarga Pu. Oke. Kita bisa nyuruh anggota keluarga kita. Waduh, tapi masih ya bertugas. Kayaknya nggak usah dulu. Jadi kita bisa nyuruh anggota keluarga kita untuk menjalin hubungan atau relasi ke keluarga lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa kenal orang dari keluarga tersebut. Habis itu, apa yang bakal kita manfaatin? Ya relasi itu buat pernikahan antar keluarga. Biar kita bisa menjalin hubungan lebih baik lagi sama keluarga yang terkait. Nah, jadi begitu ya untuk episode 2 ini tuh hubungan, bisa dibilang hubungan diplomasi keluarga kita dengan keluarga lain. Di sini gua targetnya itu Pu Clan atau si Yu Clan karena dia legasinya Mike, punya power dan private troop. Karena di sini kayaknya Yu Clan lebih OP ya dari private troopnya, dia lebih banyak, clan membernya sedikit, level 20, ini lebih kecil. Jadi kita, tapi dua-duanya bakal gua jalin hubungan baik. Karena ya itu tadi, kita mau bikin aliansi militer sama keluarga-keluarga militer. Tuh. Yap. Kudeta sih. Oke, kita di sini bakal memperkaya dulu. Gold ini tuh bisa dipakai untuk bikin bangunan di
rumah kita, bukan rumah sih, apa ya, kayak di tanah kita yang kita jadiin tempat tinggal pemukiman kita. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini ya, tentang Fun Clan dari... Oh, bentar, beres perangnya guys. Naik, tuh kan, dia jadi General of Cavalry. Oke, jadi ini bisa jadi general sekali lagi perang kayaknya nih. Atau 2 kali lagi perang, General of Swanway. Mungkin cukup sekian video kali ini, penjelasan tentang rencana gue di part 2 ini. Dan stay tune di part 3, rencana berikutnya untuk ambisi mengkudeta kekaisaran. Terima kasih untuk kalian yang always support dengan cara nge-like, comment, and subscribe. Kalian juga boleh request nama apa aja. Nanti setiap ada anggota keluarga yang melahirkan dan lahir, gua kasih namanya sesuai request dari kalian. Entah itu namanya terserah, pokok aman. Gua kasih namanya buat kalian. Dan bye-bye.